itu ada salah satu teman Kang Parman itu si Mbak Irma itu ya, ada melihat sosok orang hitam itu di atas batu itu, benar nggak tuh? Sebenarnya sih ada itu benar. Cuman saya ngerasa kalau dia ngeliat sesuatu tuh kurang tahu, tapi dia pernah cerita ke kita kalau selama di perjalanan kemudian kita nenda itu banyak banget diikutin sosok banyak gitu ya. banget. Kebetulan lagi menstruasi. Tapi selama perjalanan dari pas pintu masuk itu ke Gunung Slamet itu, gangguan-gangguan mistis sejauh ini sih nggak ada. Kalau nggak ada. Masih tergantung kendali kita sama emosi. Sebenarnya. Ngapain cerita di podcast saya? Ini podcastnya horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Apa kabar buat teman-teman di rumah ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan video kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang mungkin teman-teman pernah lihat ya di video-video saya sebelumnya, yang kita sedang membahas masalah misteri di Gunung Gede Pangrango ya. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, Kang Parman. Halo. Apa kabar Kang Parman? Ketemu lagi kita ya. Ini yang kedua kalinya ya. Ini kedua kali ini bakal seru. Kedua kalinya, oke. Sebelumnya kan Gunung Pangrango nih. Betul. Nah, kira-kira pasti teman-teman di rumah penasaran nih, kira-kira gunung apa lagi nih yang mau Kang Parman bahas nih? Ini di tengah-tengah Jawa, Pulau Jawa, itu Gunung Slamet. Gunung Slamet, oke. Gunung tertinggi di Jawa Tengah. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita dari Kang Parman ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan komen Gilang Galunggung ya. Seperti apa kisah dari Gunung Slamet ini? Langsung saja, Kang Parman, seperti apa ceritanya? Oke. Ini tahun 2017, kurang lebih 17, 18, ikut open tripnya itu nanti saya tag di bawah. Open tripnya itu terkenal juga, kita ikut open trip. Kebetulan teman kita itu, kita ada 5 orang dari berbeda kota. Saya dari Bogor, teman saya ada dari Jawa Timur, dari Bandung, dari Sukabumi. Oh, banyak, berarti beberapa daerah ya? Sebenarnya kita ada tiga trip. Okay. Gunung Slamet, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro. Yang paling banyak adalah Gunung Sumbing sama Sindoro. Nah, 5 orang ini kita Gunung Slamet. Nah, ketika kita naik Gunung Slamet itu sebenarnya banyak pertimbangan, Kang. Karena kan kuotanya cuma 5 orang. Ya, karena itu ada perdebatan lanjut atau tidak. Tapi karena kita punya misi Gunung Slamet dengan teman-teman baru, karena kan banyak pengalaman baru juga kan, akhirnya kita dealkan untuk ke Gunung Slamet. Gitu. Tapi ganjil ya? Ganjil, 5 orang aja ya? Sampai di Gunung Slamet tuh kita via Bambangan, Jawa Tengah, Gunung Slamet. Itu pertama kali saya naik gunung tertinggi di Pulau Jawa. Itu 3S. Sindorong, Sumbing, sama Slamet. Oke. Itu jatuhnya di bulan Desember 2018 apa 2017, antara 2017 18. Udah lama banget ya? 7 tahun yang lalu ya? 7 tahun yang lalu. Oke. Nah, kebetulan kita ngambil di bulan Desember. Desember itu adalah musim hujan. Badai. Saya kurang tahu kalau di bulan Desember itu adalah musim badai, hujan, karena kan beberapa tamu atau dari yang naik gunung berpengalaman bahwa di bulan Desember tuh bulannya hujan lah, curah hujannya tinggi gitu kan. Kita tidak berpikir ke sana, yaudah kita langsung gas, kita udah prepare, semuanya udah packing dengan baik. Akhirnya kita coba naik ke Gunung Slamet. Sebenarnya sih di situ tuh kita menantang. Dari open trip kita udah nyampe di via tuh ada 5 pos ya, 5 apa 6 pos tuh kita tuh nyampe di via Samaranta. Situ tuh ada
beberapa open trip mundur karena badai, angin. Tapi tetap lanjut. Sebenarnya kita nggak lanjut, cuma kita keras kepala dari open tripnya itu udah menyampaikan bahwa kalau bisa tidak boleh summit karena cuaca tidak bagus. Karena kita 5 orang ini kekeh ya dalam masa sunat tuh pengen banget sampai ke puncak selamat. Akhirnya kita nyoba lagi, yang lain nyampe ke Via Samaranta, itu via terakhir menuju puncak. Kita udah nyampe Via Samaranta, posnya kita turun. Beberapa open trip itu pada turun semuanya. Karena selama perjalanan kita dari subuh summit itu udah badai, angin, dingin segala macam. Benar-benar banyak yang pendaki udah pada mundur, kita masih jalan lanjut. 5 orang itu kita berpikir bagaimana nih, lanjut atau tidak, karena kan kekecewaan dari pendaki itu adalah kalau dia gagal ya berarti dia belum dapat sesuatu momen sebenarnya. Nah, dari guide kita ya, kita disarankan untuk turun karena kan kebetulan Kang itu bisa membaca cuaca. Akhirnya saya dan teman-teman itu Irma, saya ingat ada fotonya juga, nanti saya akan deskripsi di bawah ya. Cuplikan ada video kita kena badai sama beberapa foto juga. Akhirnya karena kita keras kepala melawan alam, kita kena badai. Itu 1 jam kita diterpa badai dari Via Samaranta sampai ke puncak itu kan batu-batu ya. Jadi kita menahan batu. Itu lagi pas badai itu. Badai gini, kayak benar-benar. Tapi ada guide-nya nggak? Nggak ada guide-nya. Kita meninggalkan guide. Karena kita saking penasaran tidak mengikuti perintah dari guide kita sendiri. Karena kan di include-nya itu adalah itu sudah include sama harga, si guide-nya harus ikut sampai mana-mana sampai Gunung Selamat. Karena kan kebetulan kita cuma 5 orang. Jadi yang lain pada ke Sindoro sama Gunung Sumbing. Gitu. Di luar dari itu banyak open trip tapi semuanya pada mundur. Karena badai. Badai udah takut banyak lah, takut batunya bergelutur atau gimana kan. Jadi akhirnya kita jalan terus perlahan nyampe ke pertengahan Gunung Selamat tuh mau nyampe dikit lagi. Akhirnya kita stop di situ. Karena ada teman saya Mbak Irma tuh benar-benar udah mau nyawanya tinggal dikit lagi. Kenapa tuh? Kedinginan, hipotermia. Oh, hipo ya. Hipo. Jadi kita nolongin teman kita. Saya udah nyampe ke atas puncak dikit. Kang Taufik udah di tengah-tengah, Mbak Irma di bawah. Kita megang batu, meluk batu itu sampai 2 jam non-stop. Karena badainya terus lanjut tuh 2 jam terus sampai benar-benar muka hitam banget. Waduh. Jadi kalau Gunung Selamat tuh memang agak serem sih. Tapi setelah badai berakhir gitu, itu kan tenaga udah habis-habisan tuh ya? Terus sebenarnya kita kecewa. Karena kan dari guide sendiri menyarankan sebenarnya untuk tidak summit. Kita udah bayar mahal-mahal, tapi gagal summit. Itu kekecewaan kita yang pertama. Yang kedua, fisik kita udah hancur. Karena kan kebetulan udah bibir hitam, ngebeku semuanya. Sampai turun pun kita benar-benar jalan yang santai. Yang tadinya sore kita pulang, sampai malam di base camp. Mulai kita dari Gunung Selamat sampai ke Jakarta Uki itu kita benar-benar dari sampai jam 8 pagi, lumayan lama. Nah dari Gunung Selamat itu saya belajar bahwa jangan tinggikan ego gitu. Karena kan kebanyakan Gunung Selamat itu kan pendatang, jadi mereka tuh ingin mencapai puncaknya. Ya tapi ya akhirnya kita remedi ya, mengulang lagi. Tapi mungkin sampai saat ini belum lagi Gunung Selamat. Kalau Gunung Selamat tuh sebenarnya gunung yang paling menurut saya tuh treknya aman, nggak begitu setajamnya Jawa Barat, tapi panjang. Tapi selama perjalanan dari pas pintu masuk itu ke Gunung Selamat itu, gangguan-gangguan mistis sejauh ini sih nggak ada. Kalau nggak ada. Masih tergantung kendali kita sama emosi. Ngapain cerita di podcast saya? Ini podcastnya horor. Horornya nanti. Sebenarnya sih selama di Gunung Selamat itu juga banyak banget yang kejadian alam sadar, tapi mungkin itu hanya feeling saja. Gitu. Tapi kalau dilihat secara nyata mungkin ada beberapa orang yang mempunyai mata batinnya bisa melihat sesuatu. Tapi kalau Gunung Selamat itu memang terkenal juga seram. Tapi untuk saya pribadi, saya membagikan cerita ini lebih ke kena badai. Gitu.
Tuh, Berarti badai selama perjalanan ya. Dan belakangan ini banyak orang meninggal di Gunung Selamat. Banyak memakan korban. Emang korban banyak yang apa ya? Kayak yang nggak kuat tapi dikuat-kuatin. Ya, itu. Terus teman juga kan banyak yang nggak setia. Ditinggal-tinggalin temennya ya. Sebenarnya sih kembali ke kita, ego kita. Kalau ego kita bagus, kompak, lihat cuaca, semuanya aman. Tapi karena kita di sini 5 orang dengan kota yang berbeda, kita juga pengen ke Gunung Selamat. Jadi itu pengalaman yang benar-benar pengalaman yang tak terlupakan menurut saya, karena Gunung Selamat tuh dimana saya punya videonya itu benar-benar kita tidak turun, yang lain udah pada turun, kita masih stay di tengah-tengah via Samantha mau puncak, kita tengah-tengah gitu. Takutnya batunya jatuh ke bawah. Yang saya tangkap dari cerita sebelumnya ya, Kang Parman, itu ada salah satu teman Kang Parman itu si Mbak Irma itu ya, ada melihat sosok orang hitam itu di atas batu, itu benar nggak tuh? Masih ada itu benar. Cuman saya ngerasa kalau dia ngali sesuatu saya kurang tahu, tapi dia pernah cerita ke kita kalau selama di perjalanan kemudian kita nenda itu banyak banget diikutin sosok banyak itu ya. Kebetulan saya lagi menstruasi. Wah, iya. Jadi sebenarnya itu di Gunung Selamat itu sebenarnya dibilang ada banyak gitu. Terus kita juga ada banyak. Sempat ya dari pulang pun masih diikutin ke rumah ya. Itu saya juga punya cerita tentang Gunung Ciremai. Itu ada lagi next. Ya itu jadi kalau untuk gunung yang sekarang ini paling adalah Gunung Selamat, kita kena badai, plus juga ada beberapa yang teman saya cerita kalau di situ tuh suasananya kurang enak. Karena dari awal aja kita udah membantah di gunung pos datangnya Gunung Selamat tuh via Bambangan. Teman aku cerita kalau feelingnya nggak enak sebenarnya. Itu tuh karena udah mau badai kan pasti gelap mendung gitu ya. Oh banget, itu gelap banget sih. Itu benar-benar gelap. Dan kebetulan saat itu kita penyampai di Uki, besoknya ada berita di medsos bahwa 3 gunung Sumbing, Sindoro sama Selamat itu semuanya hampir semua 90% pendaki gagal summit karena badai ya, kebetulan di bulan Desember. Tapi ada aja lah yang tetap naik gitu, nekat ya. Ada, tapi yang nggak berhasil. Tapi dia menunggu 2 jam 3 jam, nerpa terus diterjang sampai akhir ke puncak ada. Ya, gitu. Itu yang bikin kita penasaran, sosok hitam tuh siapa sebenarnya ya? Wah, itu siapa ya hitam-hitam itu ya? Tapi kalau benar itu yang saya bilang kemarin sebelumnya, Gunung Gede itu memang saya rasakan sekali. Itu benar-benar sampai itu Gunung Salak juga itu luar biasa. Banyak mistisnya. Gunung Selamat juga banyak. Mungkin mistisnya itu banyak memakan korban. Akhirnya belakangan ini saya banyak melihat di Instagram, di TikTok itu banyak yang sudah ke Gunung Selamat itu memakan korban. Apalagi Gunung Lawu. Itu mistisnya banyak. Ya setiap ini pastilah tiap gunung. Tapi yang paling horor tuh gunung-gunung di Jawa, Gunung Jawa Barat sih. Gunung di daerah Gunung Jawa Barat itu menurut saya tuh gunung yang paling bukan horor ya. Masuk kita ngerasain semua pendaki tuh ngerasain. Kalau di Gunung Selamat tuh yang ngerasain cuma cewek, dia yang ngerasa feelingnya. Dia ada yang ngerasa, ada yang ngeliat sesuatu yang ngikutin kita segala macam. Kalau di gunung area Jawa Barat itu tuh baik Gunung Ciremai, Salak, Gunung Gede itu semuanya banyak. Menurut saya dan hampir semua pendaki yang pernah dengan saya TikTok naik gunung tuh cerita bahwa mereka pernah ngerasain mistisnya Gunung Salak tuh bagaimana, mistisnya Gunung Ciremai itu bagaimana. Jadi memang kalau horor Jawa Barat itu luar biasa sih. Tapi benar nggak sih pada saat Kang Parman berlima turun nih dihantam badai gitu? Sebenarnya Kang Parman tuh sama teman-teman melihat ada, ya bisa dibilang itu tengkorak manusia di bawah batu, itu benar ya? Wah, saya kurang tahu tuh, kayaknya ada. Itu sebenarnya ada. Soalnya feeling kita tuh di awal itu tuh ada yang bilang bahwa jangan ikut, ada yang narik tangan kita sebenarnya. Itu sebenarnya tuh tergantung iman kita lagi. Saya dan Kang Taufik itu sampai berantem adu mulut saat itu juga. Mau ikut, mau summit atau enggak? Karena si OT kita nih, open trip ini egoisnya luar biasa. Nggak tahu pengen dapat duitnya bagaimana. Udah kalian sampai sini aja, lanjut atau nggak lanjut, nyawa kalian terserah. Tapi bisa jadi yang sosok yang hitam itu arwah dari tengkorak yang itu ngikutin ya.
Karena banyak banget kejadian sebenarnya. Betul, betul. Karena kan sebelum juga ada yang dulu tuh pernah ada di Gunung Gede arwahnya meninggal, tapi dia ikut ke Gunung Ikut Gede. ke Itu pendaki. pernah viral itu juga di beberapa medsos, dan teman saya juga rasanya apalagi di Gunung Gede itu luar biasa. Itu benar-benar ada jiwa kita lagi di sini, tiba-tiba kita udah mendaki. Dan di Gunung Slamet juga saya ngerasa ada sesuatu, wah nggak enak saya feeling sensornya. Teman saya juga ngerasain kayaknya ada seseorang yang narik hati kita untuk bisa sampai, walaupun tadi malam tuh udah ngerasa itu udah hujan sebenarnya. Kita mau feeling mau summit atau tidak, kita meeting dulu, kumpul depan tenda. Setelah itu kita yakin tidak yakin, ya udah yakin aja naik. Akhirnya Yang penting mah selamat lah ya. nyawa, sebenarnya itu nyawa, jujur. Saat itu saya udah berpikir, aduh ya Allah, kalau saya pergi ya udah nggak apa-apa. Tuh, karena benar-benar batu. Di situ juga banyak godaan sebenarnya. Teman saya udah ngomong bahwa di atas itu ada orang yang lagi manggil kita. Sebenarnya ada itu soalnya kita, Kang itu tarik. Kita sampai pegangan tangan Kang, itu dari batu-batu itu pegang. Teman saya itu satu lagi namanya Andre, itu orang Manado. Tiba-tiba dia ikut on trip di Jakarta. Itu makanya saya bersyukur di open trip Slamet ini kita punya 5 kota yang berbeda dengan cerita yang banyak lah. Jadi akhirnya kita di situ udah mulai kapok naik gunung. Tuh, jadi teman saya bisa melihat mistisnya, saya melihat banyak kendalanya dan sungguh luar biasa. Yang penting bisa selamat sampai rumah lah ya. Ya betul, itu udah nyampe rumah itu benar-benar semuanya udah selamat lah. Ya Kang Arman nih, makasih banyak ya. Ya sama-sama, nanti diundang Ada lagi ya. ceritanya. Kita masih penasaran nih sama Ada satu lagi cerita-cerita. Gunung Salak, mungkin akan saya kasih Gunung Salak itu luar biasa. Itu Gunung Salak kita pernah kesurupan. Nah itu menarik ya, penasaran ya. Tapi nantilah Nanti, next ya, oke. kita akan bahas di video selanjutnya. Kang Arman, terima kasih banyak ya Sama-sama, terima kasih atas buat Kang sudah waktunya dan diundang. Terima kasih atas kopinya, luar ceritanya. biasa. Iya, Kopi, maaf ada ya. saya juga, saya semangat dikasih kopi nih loh, luar biasa nih. Iya, karena kita lagi pada pulang kampung. Pulang kampung. RT lagi pulang kampung. Pokoknya saya doakan semoga podcastnya Kang Gilang Amin, jalan amin, terus, semoga ide-ide cemerlangnya sesuai dengan nyata ya. Amin lah, amin amin. Artinya kan menghibur masyarakat Indonesia bahwa ternyata tuh ada loh tuh sebenarnya message itu. Aman, iya pasti ya. Yang Semuanya pasti ada. Jaya dan sukses lah pokoknya. Amin amin. amin. Oke. Terima kasih Kang Parman ya. Sama-sama Kang. Ya, buat penonton di rumah yang penasaran dengan video-video selanjutnya ada apa lagi, jangan lupa tetap tonton Gilang Galunggung, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.